Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran matematika kita tentang pembagian pecahan ya. Kemarin kita sudah sampai perkalian pecahan, berarti sekarang kita lanjutkan dengan pembagian pecahan. Kalian bisa buka bukunya dari halaman 51 ya. Nah, pada halaman 51 nanti ada berbagai macam pembagian pecahan. Nah, yang pertama perhatikan di sini yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa ya. Di buku contohnya ada pada halaman 53. Nah, kalian bisa perhatikan halaman 53. Ini Ibu kasih contoh yang lain yaitu misalnya 5/6 dibagi 1/12 ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau pecahan ini 5/6-nya tetap, pembaginya kita jadikan perkalian. Tapi penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut ya. Jadi kita balik. Di sini 12/1 ya. Nah, gimana caranya? 5 kali 12 per 6 dikali 1. Ini hasilnya sama dengan 60/6. 60 dibagi 6 sama dengan 10 ya. Jadi 5/6 dibagi 1/12 sama dengan hasilnya 10 ya. Nah, masih pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Misalnya 4/5 dibagi 16/25. Ingat, sama caranya seperti tadi. 4/5 tetap, ini diubah menjadi perkalian. 25-nya jadi pembilang. 25/16. 4 dikali 25 per 5 dikali 16. Hasilnya sama dengan 100/80. Ingat, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, ini bisa dikecilkan lagi ya, dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nih, 100 dibagi 80 ya. 80 dikali berapa hasilnya yang mendekati 100? Kita coba 1. Sini 80. Kita kurang ya. Hasilnya 20. Nah, nggak bisa kan 80 dibagi 20. Jadi di sini hasilnya 120/80 ya. Bisa lagi kita kecilkan yang ini. Satunya tetap ya. Ini sama dengan satunya tetap ya. 20-nya kita bagi 20. Ininya bagi 20. Hasilnya 1/4 ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi 4/5 dibagi 16/25 sama dengan 1/4.
Sekarang yang keduanya yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya ada pada halaman 53. Nah, di situ ada contohnya. Katanya di situ untuk menyelesaikan pembagian pecahan dengan pecahan campuran, ubah dulu menjadi pecahan biasa ya semuanya. Ingat di situ. Nih contohnya. 3 1/4 dibagi 4 1/2. Katanya pecahan campuran ini nih harus diubah menjadi pecahan biasa. Yo, bagaimana caranya kemarin? 4 kali 3 ditambah 1/4. Ini masih bagi. Yang keduanya nih 2 kali 4 ditambah 1/2. Nah, kita cari. 4 kali 3 sama dengan 12 tambah 1 13/4 yang ini. 2 kali 4 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. 9/2. Nah, sudah jadi pecahan biasa kan? Baru kita membaginya. Kita ubah jadi perkalian tadi ya. 13/4 dikali 2/9. Berapa? 13 kali 2/4 kali 9. Ya, hasilnya 26/36. Bisa nggak diperkecil lagi? Ini bisa ya. Ini bagi 2. Ini bagi 2. Hasilnya 13/18. Nah, ini ya. Jadi 1/4 dibagi 4 1/2 sama dengan 13/18. Nah, sekarang yang ketiga, pembagian pecahan desimal dengan bilangan asli. Ada pada halaman 54. Nah, aku kasih contoh ya. Misalnya 0,3 dibagi 4. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu ini kita ubah ke pecahan biasa. Satu angka belakang koma berarti dia per 10 ya. Berarti 3/10. Karena satu angka di belakang koma ya. Dibagi 4. Ya. Nah, terus caranya gimana? Ini sama artinya dengan 4/1 ya. Karena 4 bagi 1 kan hasilnya 4 ya. Nah, baru kita kali tadi 3/10 dikali 1/4 ya. Nah, jadi hasilnya di sini 3 kali 1/10 kali 4. Hasilnya sama dengan 3/40. Ya. Nah, bagaimana caranya? Karena dia di sini desimal, jadi kita harus jadikan ke hasilnya harus jadikan desimal. Bagaimana caranya? Nah, ini 40 ini kan tidak bisa kita jadikan 100 hasilnya. Jadi kita jadikan di sini dia hasilnya harus jadi 1000. Nah, 25. Nih, kalau di bawah 25, di atas juga dikali 25. Ini hasilnya 75/1000 ya.
Karena tidak bisa dikali 40 ini dikali berapa tidak bisa jadi 100. Kalau dia jadi 1000 bisa. Jadi dikali 25. Nah, kalau 75 per 1000 itu gimana? Berapa angka di belakang koma? Ya, ini ada berapa? Ada 3 nolnya. Berarti 3 angka di belakang koma. Kita tulis dulu 75. Nah, kurang 1 kan? Berarti 0. Sini. Nah, 3 angka di belakang koma ya. Berarti ini hasilnya. Berarti 0,3 dibagi 4 hasilnya sama dengan 0,075. Ya, sekarang contoh keduanya tadi. Misalnya 3,5 dibagi 7. Ya. Nih 1 angka di belakang koma. Berarti dia 35 per 10. Ingat ya, 1 angka belakang koma. Berarti dia per 10 dibagi 7. Ini sama artinya dengan 7 per 1. Ya. Nah, kita cari lagi. Kita kali ya. 35 per 10 dikali 1 per 7. Hasilnya 35 per 10 kali 7 per 70. Bisa nggak dikecilkan? Ya, ini bisa ya dikecilkan. Kita bagi. Ini bagi 7, di atasnya juga harus dibagi 7 ya. 70 bagi 7 hasilnya kan 10. 35 bagi 7 hasilnya 5. Kita ubah ke desimal. Ya, kalau per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Berarti tulis dulu 5. Ini sudah 1 angka, berarti di sini 0 ya. Jadi 3,5 dibagi 7 hasilnya sama dengan 0,5 ya. Sudah? Ya. Sekarang kita masuk dalam pembagian desimal ya. Coba kalian lihat halaman 54. Di situ dikatakan pembagian desimal itu dapat diselesaikan dengan mengubahnya menjadi pembagian pecahan biasa. Selain itu bisa juga dengan membaginya dengan cara bersusun pendek ya. Nah, kalau dengan cara bersusun pendek kita kalikan dulu. Kita lihat angka di belakang komanya. Misalnya ibu kasih contoh seperti di buku. 3,5 dibagi 1,4 di situ ya. Nah, ini katanya bisa diselesaikan dengan mengubahnya ke pecahan biasa. Nah, 3,5 ini diubah ke pecahan biasa, jadi ini 1 angka di belakang koma. Berarti 35 per 10. 1,4 juga 1 angka di belakang koma. Jadi 14 per 10. Sudah ubah dia ya. Jadi kita hitung aja. 35 per 10 dibagi 14 per 10. Kita ubah ke perkalian lagi. 35 per 10 dikali 10 per 14. Berapa hasilnya? 35 kali 10. Ini 10 kali 14. Ini hasilnya 350 per 140. Itu hasilnya ya. 350 per 140 kalau dibagi hasilnya
2,5. Tuh ya, 2,5. Nah, kalau cara bersusun pendek bagaimana? Nih, kalau cara bersusun pendek seperti ini. 3,5 dibagi 1,4. Kalau cara bersusun pendek katanya tadi, kita lihat di sini. Karena ini semuanya satu angka di belakang koma, berarti ini kita kali 10. 3,5 dikali 10 sama dengan 35. 1,4 dikali 10 sama dengan 14 ya. Nah, jadi kita cari aja 35 dibagi 14. Yuk, 14 kali berapa hasilnya mendekati 35? Coba 2 ya. Sini 28. Kita kurang. Hasilnya sama dengan 7. 7 bisa nggak dibagi 14? Tidak bisa kan? Kita tambah 0 di sini biar dia bisa. Karena kita tambah 0, di sini naik koma ya. Naik koma di belakang 2. Nah, 70 dibagi 14 berarti 14 kali berapa hasilnya mendekati 70? Yuk, kali 5. 5 kali 14 hasilnya 70. Kurang 0. Nah, sama kan? Sama kan hasilnya? 2,5. Jadi kalian pilih aja mau pakai yang mana. Pakai cara yang mengubah ke pecahan biasa atau pakai cara bagi kurung ya. Pilih cara yang mudahnya. Nah, sekarang contoh yang lainnya ya. Misalnya 12,5 dibagi 2,5. Ya, sama dengan berapa? Contoh yang lain ya. Ini sama artinya dengan 12,5 dibagi 2,5. Lihat. Ini semuanya satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma berarti kita kali dengan 10 ya. Nah, kalau dia 2 angka berarti kali 100 gitu ya, ingat. Nah, ini hasilnya dapat kita 12,5 kali 10 hasilnya sama dengan 125 per 25. Bisa nggak dibagi? Yo, cari pakai bagi kurung ya. 125 dibagi 25 hasilnya 5. Jadi 12,5 dibagi 2,5 hasilnya sama dengan 5. Ya.